Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Kumis Lele, eh, 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 akan menjelaskan tentang sistem kas mahasiswa. Next. Kenalkan, saya Aldi Adriansyah dengan NIM 19. Saya Jeremuk Hakim dengan NPM 16. Saya Dimas Muhammad Fadil dengan NPM 23. Di sini ada peran kerja, saya sebagai developer. Saya sebagai documentation yang bertugas dalam diagram dan laporan. Saya infrastruktur dan sysadmin yang dimana kita membangun web, database, dan deployment. Di sini ada latar belakang, yaitu pengelolaan kas mahasiswa merupakan aktivitas penting dalam organisasi mahasiswa. Pada praktiknya, pencatatan kas masih banyak dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem informasi kas mahasiswa yang terkombinasi untuk meningkatkan efisien dan akurasi pengelolaan data keuangan. Tujuannya yaitu merancang dan mengimplementasikan aplikasi kas mahasiswa berbasis web, menyediakan laporan kas yang akurat dan mudah dipahami. Jadi selanjutnya boleh Kang Ajril. Boleh. Di sini ada perancangan sistem. Perancangan sistem ini dibuat oleh diagram flowchart ya, yang berisikan alur-alur kerja mulai dari awal mulanya dari menu login sampai menu logout atau menu utama. Seperti yang bisa dilihat dari menu login ke lanjut ke dalam proses konfirmasi apakah user itu mempunyai akun atau tidak. Kalau user tidak mempunyai akun, maka ia akan pergi ke menu registrasi, lalu mengisi username dan password, lalu dia akan balik lagi ke menu login. Jika user punya akun, maka dia akan lanjut ke halaman utama, lalu user akan menemui beberapa menu seperti kas masuk, kas keluar, dan laporan. Jika user sudah beres dengan urusannya, maka ia bisa logout dan proses selesai. Oke, mungkin langsung aja ke demonstrasi yang akan dilakukan oleh Kang Dimas. Baik, selanjutnya di sini kita ada demo yang dimana di sini menu awalnya ada login Kasma. Kita bisa login di sini dengan memasukkan username dan password. Tapi bila kita belum mempunyai akun, kita harus mendaftar dulu. Kita pencet daftar, dia akan langsung ke menu registrasi, yang dimana kita masukin username kita masukin username, kita bebas misalnya saya Kumis. Di sini kita passwordnya Lele. Jika kita udah mendaftar, dia akan langsung kembali lagi ke login Kasma. Di sini kita masukin lagi aja username yang sudah tadi kita buat, Kumis. Di sininya Lele. Dan dia akan masuk ke menu dashboard. Di menu dashboard ini dia akan tampil di sini halo Kumis dan menunjukkan saldo. Saldo ini dia itu saldo yang menunjukkan saldo kita, yang dimana kalau kita
menambahkannya seperti kas masuk. Nah, misalnya mau kas masuk, kita nominalnya kita 50.000. Misalnya nabung. Sebentar, sepertinya jaringan saya lag ya. Karena ini kita menggunakan hosting. Ketika si saldonya udah masuk, dia tuh akan kembali lagi ke menu dashboard yang dimana saldonya sudah terisi di sini 50.000. Oke, kita akan melakukan kas keluar, yang dimana kas keluar ini bila kita ngisinya lebih dari saldo yang kita miliki, kita misalnya iuran kelas 55.000, itu tidak bisa karena saldonya tidak mencukupi. Tetapi ketika kita saldonya pas, dia berhasil dan saldonya sudah 0 lagi. Di sini kita ada laporan, yang dimana laporan ini adalah laporan kas yang sudah kita lakukan. Seperti contohnya ada tanggal. Di sini ada tanggal yang kita masukkan tadi, sekarang tanggal 16 bulan 1 2026. Jenis yang masuk, dia masuk, berarti kas masuk dengan nominal 50.000. Keterangannya apa tadi? Nabung. Dan sama ini untuk selanjutnya ada jenisnya keluar, tadi kan kita keluar nominalnya sama 50.000, keterangannya iuran kas. Total masuknya 50.000, total keluarnya 50.000, saldo akhirnya 0 rupiah. Untuk database-nya, di sini kita menggunakan PHP MyAdmin yang dimana kita hanya membuat 2 tabel aja, yang ada tabel user dan transaksi. Yang dimana seperti tadi, untuk transaksi kita memasukkan semua transaksi yang ada di menu ini, seperti kas masuk, kas keluar, laporan. Dan untuk database user itu dari registrasi ini. Mungkin sekian saja dari saya. Untuk demonstrasinya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Kang Aldi, dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Bimo atas demonya. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan, sistem berbasis web ini dirancang dengan arsitektur yang terstruktur dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Jadi perancangannya ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam implementasi dan pengujian sistem yang akan digunakan oleh orang. Sekian mungkin, terima kasih dari kelompok Kumis Lele. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.